mengadopsi untuk eh, kita akomodir permintaannya. Oh iya, turun yang itu dikit. Jadi benar tadi, memang panggilan kan jam 10 tadi saya katakan. Dan telah datang tadi ke unit PPA, juga ketemu dengan PPA, kuasa hukum atau penasihat hukum dari saksi yang menyatakan bahwa belum bisa hadir karena sakit di luar negeri, Malaysia. Nah, namun kami tidak menerima surat keterangan, ya, menerima surat keterangan. Kami anggap memang ya saat ini belum bisa hadir di saksi untuk dimintai keterangan. Nah, untuk itu kalau yang pertama beda. Pertama memberikan surat keterangan resmi, ya, supaya kita bisa memberikan apa waktu itu kita yang bersangkutan minta 2 hari kita berikan toleran lah. Panggilan kedua ngikutin, tapi ternyata juga nggak hadir. Tapi ya kali ini tidak ada surat keterangan sama sekali, tapi tentunya kita akan merumuskan langkah berikutnya penyidik sambil kita melengkapi berkas. Tentunya penyidik akan diskusi lagi, akan merumuskan langkah apa yang diambil oleh penyidik. Tapi ini ada beberapa hari kan libur juga, ada besok juga kegiatan pengamanan unjuk rasa ya. Jadi mungkin akan kita perhatikan cari waktu yang tepat untuk mengamankan. Nah, kalau terkait surat keterangan tadi Bapak mengatakan pada saat pemanggilan pertama yang bersangkutan memberikan surat keterangan. Nah, itu surat keterangannya tidak hadir atau surat keterangan sakit atau surat keterangan minta ditunda 10 hari. Dan minta ditunda 10 hari itu jelas ada keterangan tertulisnya untuk mengadopsi untuk kita akomodir permintaannya terbitkan panggilan satu hari ini. Nah, itu pun masih lebih sebenarnya lewat dari 10 hari. Untuk itu ketika yang kedua ini tidak ada surat keterangan, tapi yang dari hasil hukum datang mengamankan bahwa itu terima baik, kita percaya anggaplah memang yang bersangkutan belum bisa hadir karena sakit, kita berusaha mencoba mencari formula berikutnya yang kami hidup seperti apa. Intinya langkahnya tidak akan jauh, tidak akan lama-lama. Mengingat ini masalah anak umur jangan sampai lama-lama berlarut, tetap harus kita putuskan bagaimana juga siap, ya. Bagaimana juga yang bersangkutan ataupun anak ini jangan sampai menjadi korban lagi di kemudian hari. Pak artinya nggak perlu menunggu dari pihak Halilintar datang nih, polisi sendiri sudah bisa menentukan sikap nantinya ke depan atau seperti apa, atau harus dijadwalin lagi tanggal berapa ketemu atau gimana? Iya, belum. Makanya ini kan masih baru, kita kan memanggil saksi jam 10 pagi ini dan baru diberitahu bahwa 1 jam lalu bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir. Kita menyiapkan langkah berikutnya karena proses ataupun rencana penyidikan kan sudah susun oleh penyidik. Penyidik itu nggak cuma satu aja, Mbak, Mas. Yang disidik itu nggak cuma satu. Satu penyidik bisa sampai 10-20 kasus berjalan. Nah, oleh sebab itu tidak serta-merta besok langsung langkah ke polisinya seperti apa, tidak bisa. Dia masih ada jadwal penyidikan kasus-kasus yang lain. Itu juga sama, ada prioritas, ada yang kasus ini dan lain sebagainya. Tentunya kita selain membicarakan lagi, diskus lagi tentang masalah ini, langkah apa yang harus kita ambil, menyesuaikan juga perencanaan pendidikan ke depan seperti apa, karena dia harus disesuaikan dulu. Dia punya jadwal pemanggilan untuk besok dan seterusnya. Tidak bisa kemudian direntet langsung harus selesai, nggak bisa. Tentunya ada selama tidak menyalahi prosedur dan timelinenya pas, itu tidak ada masalah. Kewenangan dari penyidik. Tentunya langkahnya itu kami nggak bisa jawab terlalu cepat. Kapan atau pastinya kapan nggak bisa. Kita balik lagi, kita sesuaikan di perencanaan penyidikan yang ada. Itu jawabannya. Jadi kalau ditanya besok rusak nggak bisa jawab. Karena kita pasti bicarakan dulu, menyesuaikan rencana penyidikan yang ada, kemudian kita jadwalkan apa berikutnya langkah yang diambil. Pak, ini kan udah 2 kali pemanggilan. Ya. Katanya akan melakukan apakah kemungkinan akan gelar perkara atau gimana, Pak? Gelar perkara itu kayaknya diskusi kita udah sering ya ngobrol. Tadi juga saya gelar. Kalau kita ngobrol masalah perkara itu kan
Namun penentuan untuk gelar menaikkan status, nah itu ada prosesnya. Yang pasti kita akan sikapi dulu dengan tidak hadirnya saksi yang sudah 2 kali kita panggil, kemudian dengan keadaan yang ada, kondisi yang ada, yang bersangkutan di luar negeri kah, ataupun kah, nah, kita perlu cross check juga kan. Nah, tetapi proses ini membutuhkan waktu untuk naik ke gelar yang berikutnya, ataupun penentuan apakah ini masuk unsurnya atau enggak, itu nanti berikutnya. Karena ada beberapa keterangan yang butuh kita lengkapi, itu makanya kita membutuhkan panggilan saksi baru. Berarti ketidakhadiran hari ini sudah disampaikan melalui surat keterangan yang hanya lisan seperti itu. Hanya lisan, itu. Tapi secara prosedural apakah diterima atau seperti apa? Ya, kalau faktanya ya itu masalah normatif mas ya. Sekarang kita bilang, mas kalau sampai nggak datang karena nggak ada lembarannya juga nggak enak. Maksud kita kita membohongi hati nurani kita. Faktanya datang, kita tampung aja, nanti kita diskusikan. Nggak ada masalah sebenarnya mau pakai surat atau enggak. Memang zaman kayak SD dulu pakai surat keterangan sakit enggak juga. Namun sebagai seorang nasihat hukum dia sudah mewakili yang dikuasakan. Jadi menurut kami bisa saja, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Cukup ya? Cukup. Pak, ini kan alasan kasus ini kan dari pemanggilan pertama. Sekarang pihak dari ahli lintar baru akan memenuhi surat panggilannya besok, tuh mungkin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah itu lebih bagus lagi. Sekarang seumpama nih, setelah mendengar rilis hari ini, saat ini kemudian besok mau ada gitu pun, oh makasih kita nggak ada masalah. Karena apa? Mempercepat proses penyidikan, ya kan? Itu akan masuk bagian dari kooperatif. Dalam artian kooperatif itu bukan hanya kita menjudge tersangka kooperatif tidak kooperatif, enggak. Saksi juga kita bilang kooperatif juga. Ada saksi yang kooperatif, ada pelaporan kooperatif, ada pelaporan tidak kooperatif dan lain sebagainya. Belum tentu kita kata-kata kooperatif itu negatif. Tapi kalau yang namanya tidak kooperatif, ya cenderung ke negatif. Nah, itu aja kira-kira. Jadi kita welcome siapa kapanpun, ya, karena nggak ada lagi pemanggilan ketiga kan, nggak ada kan? Nah, ya itu. Masih ada kemungkinan untuk Kemungkinan kan? penjemputan paksa itu? Ya, nggak ada penjemputan paksa mas. Yang ada adalah surat perintah membawa. Saksi itu harus luruskan ya. Surat perintah membawa itu ngajak tapi ada screennya. Itu bahasa biasanya. Itu ada kayak gitu kemungkinan seperti itu. Lo ada kemungkinan itu ada. Diatur oleh ada hukumnya. Surat perintah membawa saksi. Itu bukan menangkap. Kita mengajak saksi untuk ikut. Prosesnya berapa lama tuh Pak? Mungkin dari pihak penyidik? Nggak ada. Ada juga kita nganter juga surat panggilan sambil membawa itu bisa ada. Itu subjektivitas penilaian penyidik. Jadi tinggal nanti urgensinya dibutuhkan cepat atau memang ini nggak kooperatif dan penilaian penyidik. Nanti kita diskusi lagi. Kalau bongkar sendiri semua ya repot mungkin. Pak, tapi mengingat yang bersangkutan sedang di luar negeri, prosedurnya seperti apa kalau melakukan? Ada tahapan yang nggak bisa kami buka di sini, ya. Kita rem dulu masuk semua ini. Ada tahapan yang tidak bisa kita ungkap di pabrik. Tentunya ada prosedur yang kalaupun nanti itu kita lakukan, pastikan kita publish, akan kita umumkan. Ya, belum sampai ke sana, Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak.